Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dengan selamat sentosa. Salawat serta salam kita curahkan pada tujuan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai hal yang perlu kita jaga sebagai generasi penerus bangsa, yaitu bahasa menunjukkan jati diri bangsa, melestarikan budaya Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama, rasa bangsa dan kepedulian melestarikan budaya kurang tertanam pada jati diri generasi muda Indonesia saat ini. Mereka lebih tertarik mempelajari kebudayaan asing. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya sarana yang memperhatikan budaya asing. Di era globalisasi ini, budaya-budaya barat sangat mudah masuk ke Indonesia. Budaya ini tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia. Kita selaku generasi muda lebih menyukai akan budaya ini dibanding budaya kita. Kita merasa lebih gaul jika meniru budaya barat. Kasus lain adalah masalah tentang pengakuan budaya kita oleh Malaysia, yaitu reok ponorogo, tari pendet, batik, dan lagu sayang. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Malaysia yang telah mengklaim budaya kita. Kita sebagai rakyat Indonesia juga harus sadar akan kesalahan kita. Kita harus introspeksi diri kita. Berapa banyak dari kita yang sebelumnya peduli pada budaya asli Indonesia sebelum kejadian seperti ini. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang benar, bangsa yang terbentuk dari beraneka ragam suku dan budaya. Dari keanekaragaman tersebut terciptalah jati diri bangsa Indonesia, adalah bahasa yang tak lain adalah bahasa Indonesia. Seperti kutipan yang mengatakan bahasa itu menunjukkan bangsa. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa cara masyarakat menggunakan bahasa menunjukkan cara berpikir mereka. Mengapa demikian? Karena bahasa merupakan hasil dari sebuah pemikiran. Namun permasalahannya saat ini adalah masyarakat Indonesia seringkali menggunakan bahasa tidak pada tempatnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain pengaruh globalisasi yang telah menyentuh semua aspek kehidupan hingga aspek bahasa. Banyak di antara kita yang menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam berkomunikasi setiap hari, sehingga menyebabkan bahasa kehilangan identitas yang orisinil. Berikutnya yaitu sikap tak acuh dalam berbahasa Indonesia dan penggunaan bahasa asal nyambung. Sebagian orang beralasan menggunakan bahasa nyeleneh karena sebagai alat komunikasi. Bahasa tidak perlu dipersulit penggunaannya. Hal tersebut mencerminkan sifat malas berpikir masyarakat Indonesia dalam mencari kata-kata yang benar dan lebih cenderung mengikuti bahasa yang pasaran. Maka dari itu, mulai sekarang kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, guna membangun karakter dan jati diri bangsa, menanamkan sikap positif berbahasa yang akan membentuk karakter berbudi luhur. Untuk itu, marilah kita sama-sama merundukkan dalam hati kita masing-masing. Sudah seharusnya kita bangga akan budaya kita sendiri, karena bangsa lain pun iri terhadap apa yang kita miliki. Pedulilah terhadap budaya kita, budaya Indonesia. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia, bangga akan budaya yang Indonesia yang beragam. Ini budayaku, Indonesia. Sekarang nasib bangsa Indonesia
ada di tangan kita, para pemuda. Jadi berilah yang terbaik bagi bangsa kita, negara kita, Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.